Pernah kepikiran nggak, gimana caranya kita menyelamatkan sebuah cerita biar nggak hilang ditelan zaman? Jawabannya mungkin bukan lewat kata-kata loh, tapi lewat sesuatu yang jauh lebih kuat, gambar. Nah, ini pertanyaan yang krusial banget. Soalnya, coba bayangin, sehebat apapun sebuah cerita, kalau cuma ada dalam bentuk tulisan, wah, risikonya besar banget untuk lenyap di dunia kita yang serba visual ini. Faktanya kan gitu ya. Generasi sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Buku-buku budaya jadi, ya, susah bersaing. Dan ujung-ujungnya, warisan penting dari leluhur kita terancam terlupakan. Oke, biar kita lebih kebayang masalahnya, yuk kita lihat satu contoh nyata dari Indonesia. Ini cerita tentang sebuah legenda yang jadi fondasi sebuah budaya, tapi anehnya, selama ini hidup tanpa punya wajah. Jadi, apa itu legenda? Sederhananya, ini tuh kayak sejarah kolektif sebuah masyarakat. Nah, buat beberapa marga Batak, legenda si Raja Lontung ini adalah kisah asal-usul mereka. Jadi ini bukan sekedar cerita pengantar tidur ya, tapi ini soal identitas. Coba deh bayangin, hutan lebat di sekitar Ulu Darat. Disinilah panggung legenda ini dimulai. Jauh banget dari peradaban, bener-bener di tengah alam yang masih liar. Dan disinilah momen dramatisnya dimulai. Si Boru Pareme yang mungkin udah pasrah sama nasibnya, tiba-tiba ketemu sesuatu yang nggak terduga, seekor harimau buas. Tapi harimau ini nggak menyerang, malah seolah-olah dia minta tolong. Nah, ini dia inti ceritanya. Satu tindakan kebaikan dibalas dengan kesetiaan abadi. Harimau itu, yang nantinya dikenal sebagai Babiat Sitalpang, jadi pelindung setia buat si Boru Pareme dan putranya yang baru lahir, si Raja Lontung. Ceritanya jadi makin rumit nih, karena mereka kan hidup terisolasi di hutan, nggak ada perempuan lain. Ibunya, karena nggak mau garis keturunannya punah, akhirnya bikin sebuah siasat. Siasat yang bisa dibilang cerdik, tapi juga kontroversial. Dan ya, dari pernikahan yang nggak biasa inilah, lahirlah 7 putra dan 2 putri. Merekalah yang kemudian jadi cikal bakal beberapa marga terbesar di masyarakat Batak. Jadi ini benar-benar kisah asal-usul yang sangat fundamental kan. Nah, disinilah masalah utamanya. Cerita sepenting ini yang jadi silsilah jutaan orang ternyata nggak pernah punya wajah, nggak ada gambarnya. Buat seorang seniman, ini bukan cuma kesempatan loh. Ini semacam tanggung jawab moral untuk akhirnya memberikan visual pada cerita itu. Oke, dari masalah kita sekarang pindah ke solusinya. Karena ya untuk memberi wajah pada sebuah legenda, kita butuh seorang ahli. Seorang maestro yang benar-benar bisa menangkap jiwa dari sebuah cerita. Yuk kita kenalan sama Onong Nugraha. Dia ini seorang ilustrator yang karyanya bukan sekedar gambar biasa, karya-karyanya itu kayak jendela yang ngajak kita melihat langsung esensi sebuah kebudayaan. Bayangin selama 46 tahun, selama itu Onong Nugraha mendedikasikan hidupnya buat menghidupkan cerita-cerita Sunda lewat ilustrasi. Wow, itu dedikasi yang luar biasa panjang dan dalam banget. Saking hebatnya, dia sampai dijuluki satu-satunya ilustrator Sunda yang berhasil menemukan ciri khas Kasundaan dalam karyanya. Dia tuh bisa menangkap sesuatu yang disebut rasa Nyunda. Ini bukan cuma soal teknik gambar loh. Rasa Nyunda itu soal menangkap jiwa, atmosfernya, kelembutannya, karakter yang tersembunyi di balik teks. Dan yang bikin luar biasa, Onong bisa melakukan semua itu cuma pakai goresan hitam putih. Keren banget. Jadi gimana caranya seniman kayak Onong bisa melakukan itu? Ternyata ada prinsip-prinsip dasar dalam seni ilustrasi yang berlaku universal. Mau itu cerita Sunda atau legenda Batak, prinsipnya sama. Biar sebuah cerita terasa nyata, seorang ilustrator itu harus riset mendalam. Setiap detail itu penting, mulai dari corak kain ulos yang rumit sampai bentuk atap rumah bolon yang unik. Semuanya harus pas, biar dunia yang mereka ciptakan terasa otentik dan hidup. Intinya, misi utama ilustrator itu bukan buat pamer skill, tapi untuk melayani cerita. Tugas mereka itu menangkap esensi, hal-hal yang nggak kelihatan yang ada di dalam narasi, terus menerjemahkannya jadi visual yang bisa bikin pembaca ikut merasakan, ikut berempati. Nah, disinilah dua cerita kita tadi bertemu. Misi untuk ngasih wajah ke legenda si Raja Luntung itu cerminan sempurna dari filosofi hidupnya Onong Nugraha. Keduanya ngomongin hal yang sama, sebuah tugas mulia untuk menghidupkan lagi warisan budaya lewat gambar. Bedanya jelas banget kan? Tanpa gambar, legenda itu cuma jadi konsep abstrak di kepala kita. Tapi begitu ada gambarnya, ceritanya jadi koneksi emosional di hati.
jadi lebih gampang diakses oleh siapa aja, dan yang paling penting, peluangnya untuk terus hidup jadi jauh lebih besar. Oke, sekarang kita udah paham kan betapa pentingnya peran visual. Coba deh kita refleksikan ini ke pengalaman kita masing-masing. Jadi, pada akhirnya, ilustrator itu lebih dari sekedar seniman ya. Mereka itu penjaga budaya. Mereka yang ngasih wajah pada cerita-cerita yang membentuk siapa diri kita. Sebagai penutup, saya punya pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau Anda coba pejamkan mata sekarang dan bayangin para pahlawan dari cerita rakyat di budaya Anda, gambar apa yang muncul di kepala? Dan siapa ya yang menggambar wajah itu untuk kita semua?